Selamat pagi Mbak Valerie dan Mas Yose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bu Dwi Korita, sebenarnya seberapa destruktif sih siklon yang saat ini telah bertumbuh di Pulau Jawa? Apakah seperti yang terjadi di Pulau Sumatera? Sebetulnya perlu kita cermati ya, semua informasi saya mohon merujuk ke BMKG, dan di dalam informasi BMKG saat ini di wilayah selatan Jawa itu tidak muncul siklon, tetapi low pressure area. Itu ya. Jadi kalau berkembang lanjut berkembang menjadi bibit siklon. Jadi bukan siklon tropis ya, bukan badai tropis seperti yang yang pernah terjadi di wilayah utara Indonesia, di utara Aceh, barat Sumatera Barat yang berputar itu melintasi wilayah tersebut, badai Seroja. Jadi saat ini dari informasi BMKG itu tidak menyebutkan hal tersebut. Namun BMKG menyampaikan berdasarkan data-data empiris yang terkumpul di BMKG di bulan-bulan November, Desember, Januari sampai April umumnya muncul bibit-bibit siklon yang dapat berkembang menjadi siklon di belahan bumi selatan, jadi wilayah di selatan Katulistiwa. Sehingga mengingat kondisi bentang alam dan geologi di Indonesia hampir merata ya, terutama di pegunungan-pegunungan, itu perlu mewaspadai potensi hujan lebat hingga ekstrim yang akan berdampak di wilayah pegunungan-pegunungan atau lereng-lerengnya yang rentan. Jadi poinnya adalah kewaspadaan ataupun berkembang menjadi kesiapsiagaan. Mumpung masih cukup waktu, disiap-siapkan apa yang harus dilakukan, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat panik, tapi untuk bersiap. Ya. Demikian. Oke, Bu Dwi Korita, tadi dikatakan bahwa bibit siklon itu muncul dari akhir tahun ini menuju sekitar awal tahun depan, begitu ya Bu? Ini sebagai edukasi kepada publik juga. Apakah ada rentan waktu kemungkinan terjadi puncak di bulan-bulan tertentu terbentuk siklonnya begitu? Apa ini bersifat dinamis? Sangat dinamis, karena puncak musim hujan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya umumnya Desember, Januari, atau Januari, Februari, tergantung wilayahnya di mana. Namun kali ini, mulai November, sebagian wilayah itu sudah memasuki, terutama wilayah barat, itu sudah memasuki puncak musim hujan, dan akan berlanjut hingga Desember. Kemudian disusul wilayah Indonesia Tengah, ya, itu Desember, Januari, kemudian Januari, Februari disusul wilayah Indonesia bagian timur. Namun tidak menutup kemungkinan itu nanti ya, karena sekarang tuh terlalu sering terjadi anomali, bisa saja tidak tertib seperti itu. Jadi sangat dinamis, fenomenanya tuh sangat dinamis. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa kewaspadaan dan kesiapsiagaan itu perlu terus dibangun, bukan untuk mengkondisikan panik, tapi justru untuk bersiap agar kita lebih lega. Kalau kita siap, kita nggak akan panik. Panik itu karena tidak siap, tidak teredukasi. Jadi itu poinnya. Bu Dwi Korita, tapi bagaimana kalau kita melihat kondisi profil lingkungan, kemudian juga hutan di Pulau Jawa saat ini? Kan banyak yang mengatakan, salah satunya Gubernur Jawa Barat ya, 80% hutan di Jawa Barat ini misalnya semuanya sudah gundul. Kan kalau misalnya kita sandingkan juga dengan yang terjadi di Pulau Sumatera, salah satu yang bisa memperparah bencana ini karena memang deforestasi. Bagaimana Bu? Itu fakta itu, dan itu benar. Tidak hanya dari ucapan, tapi dari data satelit itu pun terbukti. Dan sebelum lahan ini terbuka atau tata guna lahannya tidak tepat atau sebelum terjadi penggundulan, siklus banjir bandang dan longsor itu sudah terjadi secara alamiah. Dikala hutan kita masih rawan, banjir bandang pun terjadi. Namun
siklusnya terakhir yang kami catat di tahun 2003. Jadi ada informasi 50 tahun sebelum tahun 2003 itu sudah terjadi banjir bandang di Sumatera Utara. Nah, dan saat itu kondisinya masih hutan. Dan menurut informasi yang dapat dipertanggungjawabkan itu tidak terjadi korban jiwa. Namun, mulai tahun 2003, 50 tahun kemudian, itu terjadi lagi banjir bandang, di mana lahan yang tadinya hutan, itu sudah berubah menjadi hunian dan juga menjadi peruntukan untuk kepentingan manusia lainnya. Misalnya dibuka untuk selain hunian, untuk wisata, atau untuk kegiatan kebutuhan manusia lainnya. Dan itu siklusnya menjadi 50 tahun. Sekarang, 20 tahun kemudian, itu terulang lagi dengan lebih dahsyat. Tidak hanya satu das. Tahun 2003 hanya satu das saja. Saat ini, dasnya berpuluh-puluh, bahkan yang terkena tidak hanya Sumatera Utara juga, tetapi provinsi-provinsi lain. Jadi kalau kita belajar pengaruh pembukaan lahan, pengaruh manusia, itu adalah mengakibatkan siklus banjir bandang longsor itu menjadi lebih pendek. Yang tadinya mungkin ratusan tahun menjadi 50 tahun, kemudian menjadi 20 tahun. Dan kalau kita masih nekat melakukan itu, bisa saja tinggal menjadi 10 tahun dan mungkin kalau kita mengabaikan, bisa tiap tahun. Jadi poinnya, meskipun alam kita secara alamiah, secara geologi, secara klimatologi memang rentan, tapi itu sebetulnya bisa dikelola kalau kita tidak mengusik lingkungan tersebut, tidak membuka lahan sembarangan. Tata guna lahan kita atur sesuai dengan zona-zona yang memang aman untuk dikembangkan. Itulah poin edukasinya sebetulnya di sana, Mbak. Ibu Dwi Korita, berarti kita menatap ke depan untuk memitigasi berdasarkan profil wilayah geografis maupun iklim yang saat ini dihadapi oleh Indonesia, ya Bu. Bagaimana mungkin dari sisi pendekatan akademis sih Bu kepada pemerintah-pemerintah, apakah sudah berbagi pandangan dan juga kajian untuk memitigasi hal ini? Sebetulnya para akademisi tidak hanya sekarang, bahkan juga sudah dibentuk udah 12 tahun yang lalu kurang lebihnya, Ikatan Ahli Bencana Indonesia. Itu intens berkoordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, memberikan masukan-masukan, advice. Sampai hari ini pun perguruan tinggi dan Ikatan Ahli Bencana Indonesia terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan Menko PMK, dengan pihak-pihak terkait. Sehingga perguruan tinggi perannya di sini adalah memberikan dukungan pengetahuan, advice, apa yang sebaiknya dilakukan. Seperti contohnya tentang pemetaan zona bahaya. Itu juga utamanya dilakukan oleh Badan Geologi, tapi skalanya masih terlalu kecil ya, jadi perlu didetailkan. Itu ada juga dukungan dari perguruan tinggi tentang peta-peta zona bahaya. Kenapa itu penting? Karena peta itulah yang semestinya menjadi dasar tata ruang. Sehingga tata ruang atau lahan mestinya dikembangkan dengan memperhatikan atau menghindari zona bahaya tadi. Juga membantu dalam hal penguatan kapasitas masyarakat. Bekerja bersama BNPB membangun desa tangguh bencana, bersama BMKG membangun desa tangguh tsunami, tangguh gempa. Jadi peran perguruan tinggi sebetulnya sudah sejak lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu sudah banyak berkiprah bersama LSM. Tidak hanya perguruan tinggi, tapi LSM, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Jadi kami perguruan tinggi itu kalau kerja tidak eksklusif, tapi bareng-bareng dengan pihak-pihak terkait di daerah. Dengan Tagana, fungsinya adalah selain memberikan policy brief kepada pemerintah, juga turut membantu penguatan kapasitas masyarakat agar lebih siaga, lebih siap dalam menghadapi bencana, bahkan bisa mencegah terjadinya bencana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.